Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi wa ba'du. Para santri dan santriwati rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala supaya tidak kita mengingkari penciptaannya dan istiqomah mudah-mudahan dalam menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Sebelumnya kita berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulmati wahdi ila rahmi wa alaina ma'rifatil ilmi wa rahmatan Assalamu alaikum Amin ya rabbal alamin. Santri dan santriwati rahimakumullah, kita lanjut hadisnya. Nanti saya tanggapi apa yang kalian sudah permasalahkan. Ini sangat bagus, luar biasa. Namanya satu permasalahan perlu kita permasalahkan supaya kita mencari titik terang atau jalan keluar. Karena kita akan diberikan satu ganjaran atau bendaharaan kekayaan ilmu oleh Allah. Pertama sa'il, orang yang bertanya, kemudian orang yang alimun, orang yang mengetahui, kemudian orang yang tasma'un, orang yang sami', orang yang mendengar. Itu jika diberikan kekayaan oleh Allah. Gitu. Ya, silakan buka hadisnya. Gitu. Dan hadis Rabi, hadis yang keempat. Hadis yang keempat itu tentang apa? Sudah dibaca? Proses penciptaan manusia dan takdir yang menyertainya. Proses kita sehingga kita menjadi manusia. Ada yang laki gagah, tidak ada yang cantik. Ada yang gagah, ada yang cantik. Nah, ini proses kita. Iya. Sudah? Ya, ini hadis yang keempat. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ثم يرسل إليه ملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره
Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un wa yasbiqu alayhi al-kitabu wa ya'malu bi'amali ahli an-nar wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu wa ya'malu bi'amali ahli al-jannati wa yadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, jadi ini hadis yang keempat tentang bisa nih benar ini jadi ini hadis yang keempat tentang penciptaan kita, diciptakannya kita. Ya. An Abi Abdurrahman, dari Abdurrahman dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, semoga Allah meridainya, dia mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya dia mengatakan apa kata Abdullah bin Mas'ud, ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, haddatsana Rasulullah, sampaikan kepada kami, ceritakan kepada kami, ungkapkan kepada kami, sampaikan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq. As-shadiqu yaitu orang yang benar. Beliau adalah orang yang benar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-shadiqu itu isim fa'il, artinya orang yang, dialah orang yang benar, masduq yang dibenarkan, orang yang benar dan dibenarkan. Kalau as-shadiq itu namanya isim fa'il, kalau al-masduq isim maf'ul yang diartikan. Kalau as-shadiq yang membenarkan, orang yang paling benar. As-masduq orang yang dibenarkan, sama dengan as-shadiqul wa'dil amin, sifat kebenaran Rasul, sangat dipercaya. Ya, jadi sampaikan kepada kami, Rasulullah itu ialah orang yang paling benar dan dibenarkan. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu, sesungguhnya kalian, salah satu di antara kalian
atau kita semua yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan. Nah, dikumpulkan penciptaannya, khalqu penciptaannya fi batni, apa artinya? Di dalam perut ummihi, ibunya, ibunya. Kalian semua dikumpulkan di dalam perut ibunya arba'ina yauman, selama 40 hari. Nah, nutfatan, apa arti nutfatan? Jadi nutfah, apa arti nutfah? Mani. Kalau perempuan namanya sel telur, itu ya, sel telur. Kalau kita laki-laki namanya mani. Mani itu sifatnya najis atau suci? Najis atau suci? Kita berasal dari mani. Mani hukumnya najis atau suci? Berarti kalian najis. Kalau dia najis berarti kita najis. Nah, kira-kira bisa dipikirkan, hukum mani itu najis atau suci? Suci berarti kita suci. Berarti kalau ada yang bilang mani itu najis, berarti kita semua najis. Kenapa? Karena beda, dia berasal dari sari-sari makanan yang bersih. Nah, jadi sehingga dia suci. Kalau dia najis berarti manusia itu semuanya najis. Tetapi nanti dalam segi maknawi ada dalam manusia itu orang-orang kafir itu najis. Dari segi maknawi najis artinya keimanannya tidak mengakui dan tidak mengakui Allah, tidak mengakui Rasul. Itu dari segi keimanan ya najis. Nah, tetapi manusia itu tetap dia dalam keadaan fitrah, suci, karena dia asalnya dari barang suci. Jadi mani itu suci. Sehingga kalau mani tersentuh kereng, tetap dia suci. Kita kena baju kita kena dengan mani sendiri, suci. Kalau yakin dia sendiri yang keluar. Tetapi persyaratannya mani itu keluar apabila. Jadi kalau mani itu saja yang keluar, suci. Tetapi sebelum air mani itu keluar, ada yang lebih dahulu, ada namanya air wadi. Ada namanya mazi. Antara wadi dengan mazi itu kurang lebih mirip-mirip. Kalau wadi itu dia keluar seperti pori-pori, keluarnya di pinggir, itu pori-pori. Kalau mazi agak ke dalam, keluarnya seperti minyak-minyakan lah, encer. Artinya encer apa seperti elor-elor lah gitu. Nah, jadi dia bening tetapi agak apa? Agak minyak lah. Nah, ya kenapa seperti dinoli lah begitu. Tapi tidak bisa dimasak. Nah, kemudian di belakangnya ada mani. Syaratnya mani itu keluar apabila itu dulu yang dulu keluar, antara madi dengan mazi. Madi hukumnya sama seperti madi. Air madi sama dengan madi. Madi itu agak ke ujung, pori-pori. Kemudian kalau madi agak ke dalam. Kalau mani lebih dalam lagi. Nah, jadi dari dia yang lebih dulu keluar madi dengan mazi. Itulah yang najis.
Kalau mani itu suci. Nah, karena yang mendahului itu barang najis, sehingga mani itu keluar, dia keluar melalui barang yang ternajisi. Nah, misalnya atom bisa. Nah, nih selangnya, selang itu kotor gara-gara ada mazi dan madi atau wadi. Nah, dia lebih dulu keluar. Berarti kalau dia yang keluar itu barang najis dulu, berarti barang itu najisi, namanya mudah najis. Nah, barang yang suci terus keluar melalui barang yang sudah kena najis, akhirnya ikut dia najis, sehingga perlu kita cuci kain kita. Dari segi zatnya tetap dia suci. Itu prosesnya. Jadi yang lebih dulu keluar mazi dengan madi, itu lebih dulu keluar, baru mani keluar, itu yang laki-laki. Kemudian dia masuk ke ovum pada perempuan. Nah, prosesnya dia masuk ke sel telur, mencari sel telur ke rahim perempuan. Pas dia akan masuk ke dalam rahim perempuan melalui dinding rahim, yang masih stop, berhenti, tidak bisa masuk, yang mani saja ikut masuk, yang mani saja masuk mencari sel telur. Itulah tempat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mazinya masuk, tetapi mazi dan madi dia menghadap di belakang. Nah, seperti itu misalnya melalui lawang, pintu logo ikut semangat. Nah, saudara seperti itu. Ya, bantahan sama kudu sama juga kepian. Nah, jadi seolah-olah si madi itu berkata, ikut semangat masuk. Aku tidak bermanfaat. Nah, jadi yang mempunyai manfaat itu yang masuk, yang suci itu saja yang masuk. Kuasa Allah. Bagaimana caranya? Nah, itu serahkan kepada Allah. Itu proses kita. Nah, dialah yang masuk, mani itu masuk, yang suci itu masuk untuk mencari sel telur. Kalau sudah ketemu dengan sel telur, berarti sudah bisa membuahi. Akhirnya perempuan itu tidak bisa haid lagi. Kalau ada orang yang hamil haid, itu bukan haid namanya. Mungkin sisa-sisa air, sisa-sisa darah haidnya mungkin ya betul lelobongnya mungkin, tidak tahu ya. Nah, sehingga pas dia hamil dia keluar. Jadi tetap dia tidak haid, hukum haid. Jadi kalau ada perempuan tidak haid sama sekali, harus cepat-cepat ke dokter. Kalau takut ke dokter, dipertanyakan. Sudah ya bulan, kan? Nah, jadi itu bahaya. Ya, jadi kalau ada perempuan tidak bisa haid secara normal, perlu dipertanyakan. Berhenti saja sekolah, silahkan nikah. Ih, mengerikan. Lahir-lahir anak ngeri. Anak apa itu? Anak orang-orangan. Bukan anak orang-orangan. Kita bilang anak miong juga bisa, karena miong itu tidak nikah, dia kawin. Pernah kita didik nikah, baca syahadat. Dia anak wali nikah, darah wali nikahnya beda serbi. Jadi kalau ada manusia yang tidak punya wali beda serbi. Nah, jadi ini terutama harus yang perempuan. Tidak bisa laki-laki sendirian bunting hamil, tidak bisa. Yang boleh hamil adalah perempuan. Yang hamil laki-laki, yang membawa kehamilan perempuan. Jadi dia hamil itu artinya membawa kandungan yang ada di laki-laki.
Sehingga yang paling bertanggung jawab adalah laki-laki. Dari segi makanan yang bertanggung jawab adalah laki-laki. Sehingga kalau sudah masuk air sperma itu bersama nur, bukan nur ya, nur cahaya, semua darahnya, semua kulitnya akan berubah. Coba kita dengan si hidang pasti pucat ya. Karena nur itu semuanya mengalir ke semua anggota tubuh. Itu sebabnya banyak orang mengatakan ini darah dagingku. Dia darahnya dia dagingnya juga. Karena perempuan itu apabila sudah dimasuki oleh nur yang ada di sperma itu semuanya mengalir dari ujung rambut sampai ujung kuku dan ujung giginya juga, sehingga panas. Sehingga banyak orang perempuan tidak bisa makan, tidur dulu. Nah, itu proses, karena sperma itu panas, proses. Nah berarti itu sudah proses akan kejadian manusia. Nah, jadi ternyata haid itu calon presiden meninggal. Ya siapa tahu kalau dia sudah memulai kadang-kadang menjadi calon tuan guru kadang-kadang, kan? Amin. Siapa tahu nanti walaupun calonnya bukan ustaz tetapi lahir lagi jadi tuan guru. Amin. Orang tajir. Tidak apa-apa ganteng, yang penting lahir. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu asal kejadian kita. Dulu waktu Abdullah ayahnya Rasul sebelum kawin dengan Siti Aminah, di antara saudara Abdullah ayah Rasul, dia yang paling ganteng di antara saudara-saudaranya. Di antara semua kawan dia paling ganteng Abdullah ini. Nah, terus Siti Fatimah, Siti Aminah ini sangat sudah. Sebelum Siti Fatimah ada seseorang yang sangat kepingin, namanya Fatimah juga. Nah, sangat dia kepingin untuk menjadi suaminya. Jadi ada perempuan yang sangat kepingin menjadi suaminya karena ada sinar di wajahnya. Itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nur di wajahnya, bukan untuk kita ikahan. Mau nanginang ay, misalnya ay minang sana, bikin ketemu hidup nanti belum. Terus banyak doa lah. Kita bercerita. Ada doanya. Apa doanya? Tunggu. Nah, sebenarnya itu doanya tiap hari kalian baca. Nah, ini doa. Tetapi ada cara-cara trik-trik tertentu untuk mengamalkannya. Insya Allah lagi-lagi. Aku tak cerita. Jadi kenal pikir apa kan? Insya Allah milih, tidak milih apa namanya mereka ikut atas balik saudara sederhana. Impuk itu ya. Itu adalah yang kalian amalkan itu dia dimakan. Insya Allah. Nah, setelah Siti Abdullah nikah dengan Siti Aminah, mentelah dia gagah. Nur itu bisa jadi cerah dengan si orang yang mau sama dia yang dulu mentelah dipilih. Waktu masih banyak ada, maka itu dah. Ya. Setelah dia nikah dengan Siti Fatimah, hilang cahaya ini, kembali ke Siti Aminah. Ternyata itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kejadian alam, nur Muhammad yang paling dulu jadi. Jadi dengan adanya alam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah, nur itu masuk ke dalam tubuh Nabi Adam.
Semua malaikat itu kumpul untuk menyambut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu ke belakang, dicari oleh malaikat itu ke belakang. Kemana Nur itu pergi, itulah malaikat-malaikat ikut mencarinya, mengikutinya. Kemudian Nur itu ke depan, ikutlah malaikat itu ke depan. Kemudian Nur itu ke tangan Nabi Adam. Nah, pas dia di sini di jempolnya Nabi Adam, langsung dia berdoa, marhaban bihabibika qurrat ayun ya Rasulullah wa qurrat aini ya Rasulullah. Nah, itu doa kita. Kalau ada orang yang azan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azannya. Jadi pas dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pada saat itu kita baca marhaban bihabibi. Marhaban bihabibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Baru kita cium. Nah, marhaban bihabibi. Itu sebabnya sunnah kita laksanakan. Karena pada saat itu malaikat-malaikat itu kumpul ingin mencari Nur Muhammad itu pada saat Nabi ada. Nah, itu sebabnya kita perlu kalau orang azan mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, harus kita marhaban bihabibi wa qurrata a'yun ya Rasulullah. Nah, baru kita lihat ketiga, kemudian kita usap di mata. Nah, ini Nur Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau ada perempuan itu sedang mengalami pengidaman, nah, berarti Nur itu sudah masuk sehingga panas. Kalau ada perempuan haid, berarti perempuan itu sedang pemburukan. Karena sel telurnya tidak ada yang membuahi, sehingga dia empas sendiri. Kalau lagi dia empas juga bohong. Jadi perempuan itu kenapa dia haid? Karena sel telurnya tidak ada yang membuahi, akhirnya pemburukan sendiri. Akhirnya dia entong orang pendek. Nah, terus setelah dia entong, putus dari induknya, terus subur selama sekian hari. Nah, akan bersih. Nah, biasa kan perempuan kan seperti itu. Ada yang haid masanya 7 hari malam, 8 hari malam, 15 hari malam, kan seperti itu. Atau bisa kadang-kadang suatu kebiasaan kepada perempuan. Nah, berarti dia tidak ada yang membuahi sehingga dia hancur sendiri. Setelah dia terburukan, akhirnya empas sendiri. Dan berbeda warnanya dengan darah yang sehat. Itu namanya darah kotor. Kalian dikotori. Nah, akhirnya namanya haid. Darah apabila manusia itu sedang sehat. Berarti kalian tidak sehat. Nah, dari saat itu dosa-dosanya orang yang haid diampuni oleh Allah. Sehingga boleh kalian tidak sholat, tidak mengqadha kecuali puasa. Ya, ada nanti trik-trik pertanyaan, silakan bertanya tentang itu. Nah, 40 hari mandi dengan sel telur. Oh, saling beda nih. Orang kena 9 laki-laki berboncengan, bukan dengan doang. Pas ketemu proses-proses, kadang-kadang laki, kadang-kadang perempuan, kadang-kadang perempuan laki-laki, kadang-kadang di tengah-tengahnya ada perempuan ada laki-laki nama becong, macam-macam lah ya. Kadang-kadang jodohnya ada orang Arab, ada Arab-Araban, ya gitu, Arab Indonesia, nah macam-macam. Nah, itu rahasia itu. Summa yakunu alaqatan, kemudian dijadikan menjadi setelah mandi jadi
darah. Setelah mani dengan sel telur bergumpal selama 40 hari menjadi darah. Jadi mani 40 hari, kemudian darah menjadi 40 hari. Misalnya seperti itu juga kejadiannya selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghah. Setelah menjadi darah, menjadi daging. Mudghah artinya daging. Nutfah artinya mani, alaqah artinya darah, mudghah artinya daging. Berarti sudah bergumpal menjadi daging. 40 hari jadi daging, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi mani ya. Proses untuk menjadi darah 40 hari. Proses untuk menjadi daging 40 hari. Ini sebenarnya demikian seperti itu juga. Tsumma yursalu ilaihi malak. Nah, kemudian diutusnya kepada malaikat. Nah, Allah menyuruh malaikat fayamfuhu fihi ruh, meniupkan roh. Berarti sudah berapa hari itu? 120 hari, berarti 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, berarti sudah sempurna. Dia punya daging, dia punya darah, dia punya tulang. Tulangnya lemas, dia tulang meleleh. Nah, jadi proses seperti itu. Dan jadi 4 bulan dia ditiupkan roh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan 4 perkara yang diperintahkan, yang ditentukan oleh Allah. Berarti waktu kita masih dalam perut ibu, 40 perkara perjanjian, utusan. Nah, jadi 4 perkara sudah diperintah atau ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, di rezeki tertulis rezekinya. Jadi ternyata setelah dia sugi, miskin, tajir, tujur, tajir dan sebagainya. Jadi kita sudah ada prosesnya pada saat dalam perut. Mungkin nanti kalau tamat sekolah dia jadi orang begini, sudah tentu rezekinya. Kalau habis rezeki, matilah kita. Jadi jangan kita nikah takut dari mana saya cari rezeki, jangan. Dari mana cara makan? Dari mana tempat saya makan? Padahal kodok. Ini tangan makan, padahal kodok tangan. Jadi biasa laki-laki seperti itu, nikah karena rezeki anak itu sudah diatur oleh Allah. Ini didikat, rezeki ditulis. Kata artinya apa? Kata artinya ditulis, nulis. Berarti sudah ditentukan namanya rezekinya, menetapkan rezeki. Wa ajalihi, ajal kematiannya, tentuannya. Dia nama tamat SMA mati, baru kelas 1 mati. Pas yang ke sekolah lapor nyok mati. Semuanya sudah ditentukan. Seperti kemarin kejadian hari Senin nih di ceritanya dari lintas di Simontor mati. Bukan saja di lintas oleh motor, bukan. Lu yang lapor si motor dengan lapor motor mati. Dengan lapor nih mati. Sudah ditentukan ajal oleh Allah. Kadang-kadang masih dalam perut mati gantian. Kadang-kadang anak hidup tidak mati. Kadang-kadang waktu lombor mati. Coba aku si bajang mati di mana buat tidak bisa. Coba aku jualan di anakku katanya. Tidak bisa karena sudah ditentukan ajalnya. Ajal kita sudah ditentukan. Kadang-kadang ada yang duluan, ada belakangan, sudah ditentukan. Kadang-kadang pak guru belakangan, muridnya duluan, itu sudah ditentukan.
Nah, seperti itu. Atau belakangan kan ada muridnya dulu, atau duluan murid guru belakang, tidak apa-apa, sudah ditentukan. Atau lebih dulu Pak Guru setelah kalian sudah ditentukan, semua sudah ditentukan, tidak apa-apa. Nah, semua sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Cuma kita bisa berdoa, ya Allahumma tawwir umuri, ya Allah panjangkan umurku, wa sahih ajsadi, ya Allah sehatkan badanku. Cuma itu yang kita minta, cuma permohonan. Tetapi kullu nafsin dzaiqatul, wajib yang namanya mati. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah sebahagian rezeki yang kami berikan sebelum datang kematian. Itu kata Allah. Kata ibu kinu menara dengan kita sumbangan ya, menara dengan kita beli kan. Kalau bikin kumbangan santren di Bali beli menara kayak yang 1 juta 2 juta, ya. Sebelum kita mati, fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Itu kata kita besok. Dia mengatakan, ya Allah, bisakah ditangguhkan, diundurkan suatu kematian itu sebentar saja. Kata orang itu, kata kita. Terus fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amal-amal saleh. Tetapi sudah di dalam tanah dengan tembang beruruk, lirat itu malah sudah. Wah, ada tambang di tanah rungkuk dengan apa? Ampel. Wah betul tuh besi ampel nguruk di tanah. Wah nasiur di tanah ngilak nama seringan itu. Naik aman nambah. Nguruk tawa ngirin molo amat kembang Jepun. Ini kembang bunga-bunga deposito kan Pak? Orang kita belajar sama mereka kan? Nah ini Jepun tinggal mantu-mantu kekayaan loh tinggi. Nah, cuma itu saja. Nah, sehingga kalau kita masuk mendatang orang mati di depan kepalanya baca Al-Fatihah, itu yang dibaca. Semoga doa Fatihah bisa melapangkan kubur. Kalau dia amalnya bagus, kuburnya melebihi daripada luas sebuah kali dunia. Kalau amalnya bagus, mergirang tahasus, girang faiz, kuaduh ya. Amin. Mergirang minum keras. Tapi mana keras? Botol besar kaku. Keras. Insyaallah. Nah, jadi minuman yang halal ini bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram apabila sudah penuh perut. Malah penyanyi namaku, bisa menjadi haram apabila minuman itu belum kita bayar. Bayar ini, minuman ini bisa menjadi haram. Minuman dengan kawan gue, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu maling, sama seperti kemarin kita wudu dengan hasil palingan. Wudunya sah, malamnya ada berdosa. Kita sholat dengan pakaian palingan, berdosa sholat, sah sholat, dosa maling. Nah, harus kita beritahu.
Nah, jadi sudah ditentukan ajal. Nah, ini termasuk orang bersedekah melalui tangan, melalui kaki, termasuk ini sedekah namanya. Kalau infak itu hubungannya harta. Nah, infakkanlah sebagian harta sebelum kita mati. Membuat baju seragam untuk diri sendiri bisa dipakai ibadah, menjadi amal untuk akhirat. Insya Allah tahun depan atau nanti kita usahakan, kalian harus punya dan beli. Nah. Kemudian wa amalihi, amal perbuatan kita sudah ditentukan, mau belau, mau berdaya, mau timur barat, sudah itu ditentukan. Wa syaqiyun, perbuatan yang jahat sudah ditentukan. Wa sa'idun atau sa'idun atau kebahagiaannya, kejahatan atau kebahagiaan. Itu sebabnya bahasa lain untung jahat dan untung baik. Untung itu lalu. Nah, berarti ada sekali untungnya. Empat mati kali seke, untung arah hidup seke, arah doang untung kalau mati empat. Nah, jadi sudah ditentukan pekerjaan yang tidak baik dan baik. Nah, tinggal kita milih. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu, maka wa itu harfu qasamin, berqasam demi hati, sehingga dia bersuara wallahi, demi Allah, maka demi Allah kata Rasul, alladzi la ilaha illa ghairuhu, yang tiada Tuhan selain Dia, selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amalin, sesungguhnya kita atau kalian, di antara kalian melakukan suatu perbuatan ahli jannah, termasuk ahli surga. Kalau dia melakukan suatu perbuatan yang baik, menjadi ahli surga, insyaallah. Man salaka tariqan ila tamisu fihi sahlallahu tariqan ila jannah. Kata Sayyidina Ali, siapa yang mencari ilmu berarti dia mencari surga. Siapa yang mencari maksiat berarti dia jarang mencari neraka. Nah, ini mudah-mudahan. Berarti perbuatan itu ada melakukan perbuatan yang baik termasuk ahli surga. Hatta ma yakuna. Nah, ini huruf termasuk. Ini huruf harfu syartin, huruf syahadat. Ya, nanti tidak ada di bahasa Arab. Sehingga apa yang ada baina wa baina ila zira'. Apa artinya? Antara dia dan antaranya illa zira', kecuali cuma sehasta, kecoak, ya sehasta. Perbuatan yang jahat dan jelek itu sedikit jaraknya, diarahkan tidak mempunyai jarak antara jelek dan baik. Coba antara jelek dan baik apa jaraknya? Antara siang dan malam apa jaraknya? Tidak ada. Antara senang dengan susah kira-kira di tengahnya apa jaraknya? Ada gitu? Tidak ada. Apabila hilang senangnya pasti susah. Apabila hilang susahnya pasti senang. Apa jaraknya antara sehat dengan sakit? Ya, kira-kira. Apakah ke rumah sakit, ke dokter? Apa jaraknya antara sehat dengan sakit? Apabila dia tidak sehat, sakit. Kalau dia tidak sakit, sehat. Jadi apabila kalian sehat, berarti tidak sakit. Apabila tidak sakit, berarti sehat. Itu dah. Apa perbedaan jarak antara laki-laki dan perempuan? Tidak ada jarak. Kalau dia laki-laki pakai kopiah, kalau dia perempuan pakai jilbab, itu perbedaannya. Tidak ada jaraknya. Antara hidup dengan mati apa jaraknya? Tidak ada. Kalau dia mati berarti dia tidak hidup. Kayak fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum.
Artinya bagaimana cara kita untuk mengingkari Allah yang mematikan, kemudian menghidupkan. Dulu kita mati sebelum ke dalam perut, mati kan? Sudah 4 bulan di dalam perut, ditiupkan roh, berarti hidup. Sampai sekarang kita hidup. Summa yumitukum, kemudian Allah yang mematikan. Besok kita akan mati, wajib itu. Kita semua akan mati. Ada yang tidak mati? Masa hidup-hidup doang ya? Merokok itu untuk hidup doang. Sesuai tua kan? Tua-tua, liwat-liwat. Dia mampu manusia, mampu tembakau. Liwat-liwat, mampu papa. Mampu dengan nyium. Nah, jadi ternyata kalau kita hidup-hidup Allah, nah tiga sumpah yuhyikum, setelah kita mati kemudian dihidupkan oleh Allah, terus tidak mati-mati lagi sampai hari kiamat, tidak mati, sehingga la tahsaban alladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un wal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang yang mati dia tidak boleh meninggal, tetapi dia hidup. Dia tetap mendapat rezeki dari Allah. Jadi orang yang mati itu rezekinya tepat. Apabila kita baca doa Fatihah, langsung kena. Nah, itu. Ya, jadi cepat rezekinya orang yang mati. Kemudian jalan-jalannya antara hidup dengan yang mati. Fayasbiqu 'alaihi kitabu. Allah tetapkan, maka Allah menetapkan baginya kita sudah digariskan oleh Allah, fayamalu bi'amal ahli nar, maka siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, ahli nar, termasuk ahli neraka. Ya. Jadi tinggal hasta kita ke neraka, besok ke surga. Faya dahuluha, maka dia akan memasukinya. Jadi seperti itu. Siapa yang melakukan suatu maksiat wajib dia ke neraka. Siksa neraka itu sangat azabun alim, sangat pedih. Paling ringan siksa neraka memakai terompah di atas neraka, sandal neraka, kepalanya engker, ngelpus, bangkal. Itu paling ringan siksaan. Nah, misalnya ada perempuan yang tidak pakai aurat, tidak pakai aurat, tidak menutup, boleh pakai aurat, boleh membaca juga boleh, aurat berarti tak boleh ya. Siapa yang tidak menutup aurat, disitulah tidak ada itu. Rambutnya kelihatan segini, cuma satu urat, sehelai rambut kelihatan nyeteru gitu. Coba bisa, kabel, cok kabel, pegang satu urat, insya Allah kubur gratis. Satu urat dapat pengaruh. Jadi perempuan itu adalah pengaruh. Perempuan tutup auratnya. Yang boleh kelihatan adalah muka dan telapak tangan. Berarti kalau ini boleh kelihatan, tapi lebih bagus pakai mensos, media sosial, pakai manset ya. Perhatikan itu lebih bagus. Pada saat atau pergi kemana-mana. Kemudian kaki juga wajib ditutup perempuan. Ini terutama yang perempuan. Karena kalau dalam sholat yang wajib ditutup itu yang wajib ditutup. Keluar rumah makan belanja walaupun ukurannya bagus, lalu itu auratnya kelihatan di bawah. Wajib pakai kaos kaki itu ya. Kadang-kadang bisa kalau menutup aurat itu kan menutup kekurangan. Hidung kurang mancung ke dalam,
Oh, pakai cadar. Kakak yang lebih tinggi 100 kakak. Bikin. Untuk kita yang mana terlalu ternyata bro. Mirip dengan selema. Nah, tutup boleh. Nah, tetapi yang boleh pada saat sholat jangan pakai cadar. Tidak batal, tetapi makruh. Nah, bulat seperti itu. Kemudian yang wajib adalah kaki. Yang wajib adalah kaki, bukan kiri. Yang wajib adalah kaki. Banyak yang saya lihat pakai cadar tetapi no di bawahnya. Naik ketemu kita pusing kuku. Malam-malam mana ke cadar. Tinggu pun pakai tapel. Mula terlalu toyang. Beda deki lah tak. Ya. Nah, jadi wajib tutup. Nah, kalau perempuan cukup sampai sini. Kalau wudhu, kalau apa namanya? Kalau sholat sampai sini. Ini perempuan. Nah, kemarin ada yang bertanya seperti itu kan? Kalau tapi sholat, ini tutup. Kalau ini namanya bulu. Kalau di sini namanya bulu.